pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Jumpa kembali kita di dalam ibadah online Gen Kids hari ini. Adik-adik langsung percaya, adik-adik semuanya, mama papa semua yang ada di rumah dalam keadaan yang penuh sukacita. Hari ini langsung mengajak kita semua untuk bernyanyi buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sebelum kita mulai, mari siapkan hati, duduk yang baik, siapkan Alkitab dan alat tulisnya untuk mencatat ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik, ada satu orang sobat atau sahabat yang sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, baik waktu ada corona, waktu sebelum ada corona, sampai sekarang ada corona, dan bahkan sampai nanti coronanya hilang. Sobat kita ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa ya itu orangnya? Siapa? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, mau kita lagi senang, mau kita lagi sedih, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, yuk adik-adik, hari ini kita mau bersukacita bersama-sama karena kita punya satu orang sobat yang sangat setia. Semuanya boleh bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, sebut nama Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita semua harus selalu bersyukur dan selalu ingat bahwa kita punya seorang sobat yang sangat setia. Apapun keadaan kita tidak boleh bersedih karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagi nih sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita mau bersatu hati. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki seorang sahabat yang seperti Engkau. Apapun keadaan kami, apapun kesusahan yang sedang kami alami, Tuhan Yesus Maha tahu, dan Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun membiarkan kami bersedih. Hari ini kami bersuka cita. Kami kembali mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati lause kami, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua. Biarlah firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh menjadi berkat, dan puji-pujian yang kami naikkan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan firman-Nya, mengajar kita untuk mengerti apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi hidup kita. Mari adik-adik, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asa Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau kembali menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh kami simpan di dalam hati dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lausaria akan bercerita untuk kita semua. Sebelumnya Lausa mau tanya, ada nggak ya di antara kita yang sedang bersedih? Yang bersedih biasa mukanya manyun ke bawah. Atau ada di antara kita yang sedang bersuka cita? Smile. Nah adik-adik, apapun keadaan kita, baik kita sedang sedih ataupun yang lagi bersuka cita,
Ayo, lo seajak yang sedih, yang lagi bersedih, kita tinggalin semuanya, kita mau bersama-sama bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Apapun keadaan kita, Tuhan itu sayang dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, hari ini saya mau bercerita tentang kelanjutan perjalanan seorang bapak. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang bapak siapa? Namanya Bapak Andri, Bapak Chandra, atau Bapak Alfian? Siapa? Iya, betul. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang cerita Bapak Paulus. Bapak Paulus minggu lalu berjalan bersama dengan Barnabas. Mereka pergi kemana? Ada yang ingat? Mereka pergi ke sebuah kota. Apa nama kotanya minggu lalu? Kota Listra. Betul sekali, kota Listra. Di sana mereka menolong seorang yang lumpuh dari sejak lahir, dan akhirnya dengan kuasa Tuhan, dengan bantuan pertolongan Tuhan, Paulus dan Barnabas mampu menyembuhkannya. Nah, hari ini langsung mau lanjut bercerita tentang perjalanan Bapak Paulus. Kali ini Bapak Paulus tidak lagi bersama dengan Barnabas, tapi dia berjalan dengan temannya yang bernama Silas. Ya, Paulus pergi bersama dengan Silas. Mereka mengunjungi sebuah kota bernama Filipi. Di sana mereka datang ke sebuah tempat ibadah, ya, rumah ibadah Yahudi yang disebut dengan sinagoge. Adik-adik jangan bingung ya, di sini dituliskan kata-kata yang susah yang lo sebutkan, lo minta untuk dituliskan, jadi adik-adik bisa lihat. Masa ulangi lagi, Bapak Paulus pergi bersama dengan Bapak siapa? Silas. Mereka pergi ke sebuah kota bernama Filipi. Ya, mereka pergi ke sana dan mendatangi sebuah tempat ibadah, rumah ibadah Yahudi yang bernama sinagoge. Nah, waktu ada di sana, waktu berada di sinagoge, di tempat tersebut, Paulus dan Silas berjumpa dengan seorang wanita. Wanita siapa itu? Nah, ternyata wanita ini adalah wanita yang dipenuhi oleh roh tenung namanya. Roh tenung. Apa itu roh tenung? Roh tenung itu adalah roh jahat yang dapat membuat seseorang bisa meramal. Ya, dia jadi bisa meramal, dia bisa tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang harus diperbuat. Ya, ini roh jahat, kerjanya setan, kerjanya iblis yang menguasai. Nah, wanita ini dimanfaatkan oleh tuannya supaya bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang yang banyak. Nah, waktu itu si perempuan ini melihat Paulus dan Silas. Tiba-tiba waktu mereka sedang si wanita ini langsung berteriak. Dia bilang, orang-orang ini adalah hamba Allah. Mereka datang untuk memberitahukan jalan keselamatan. Wah, wanita ini terus-terusan berteriak kepada Paulus dan Silas, sehingga Paulus dan Silas merasa terganggu ya, kok orang ini teriak-teriak terus. Ya, akhirnya dijumpailah oleh Paulus dan Silas, dan Paulus dan Silas akhirnya membebaskan wanita ini dari roh jahat, roh tenung itu. Ya, dibebaskan dia dalam nama Tuhan Yesus. Hilanglah si roh yang menguasai tubuh si wanita itu. Nah, waktu hal itu terjadi, adik-adik, wanita itu pasti senang
karena dia sudah tidak dihantui atau tidak dikuasai oleh roh tenung lagi. Tapi ada yang kesel loh, ada yang sebel atas perlakuan Paulus dan Silas. Siapa? Tuannya. Tuan daripada si wanita ini emosi banget, sebel banget sama Paulus dan Silas. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah tidak bisa memanfaatkan wanita tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Akhirnya mereka pikir, gimana ya caranya? Oke, ayo kita bikin tuduhan-tuduhan palsu sehingga Paulus dan Silas itu dipenjara. Jahat ya adik-adik ya. Ya, jahat banget tuannya itu. Tapi akhirnya terjadilah sesuai dengan apa yang dimau oleh tuannya. Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Nah, adik-adik, Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Tapi mereka dipenjara bukan karena kesalahan mereka. Mereka justru dipenjara karena dituduh oleh si tuan daripada wanita yang memiliki roh tenung di dalam tubuhnya. Akhirnya Paulus dan Silas dipenjara. Bagaimana sih keadaan orang yang dipenjara? Apakah mereka sedih? Ataukah mereka justru bersuka cita karena dipenjara? Nah, contohnya gampang. Ketika kita semua harus berada di rumah hampir 3 bulan, ya bahkan hampir 4 bulan, kita gak sekolah, gak gereja, gak pergi ke mall. Bagaimana sih yang kita rasain? Apakah kita justru bersedih atau kita senang waktu kita berada di rumah terus-menerus setiap hari? Ya, nah adik-adik, orang yang di penjara biasanya, itu dia rasanya dia pengennya bebas, pengennya hidupnya enak lah pokoknya. Apalagi dengan kondisi mereka berdua ini di penjara, tangan dan kakinya semua dibelenggu gitu ya, kayak diikat gitu ya, mereka diikat. Tapi yang herannya, Paulus dan Silas sama sekali tidak merasakan tidak menjadi seperti orang yang sedih. Ya, mereka malah bersuka cita di dalam. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, terus menerus itu mereka lakukan. Mereka kadang bernyanyi-nyanyi sampai tahanan-tahanan yang lain juga mendengar gitu ya. Sampai pada suatu ketika di suatu tengah malam, ya kitab dituliskan ya di Kisah Para Rasul, dituliskan bahwa tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Walaupun dengan kondisi mereka itu di penjara, tapi mereka nggak merasa takut sama sekali. Mereka nggak sedih, mereka justru bersuka cita karena mereka yakin Tuhan akan menolong mereka. Ya, sampai di satu ketika tadi kita baca bahwa tengah malam Paulus dan Silas justru memuji Tuhan. Ya, tiba-tiba gempa bumi terjadi. Adik-adik, waktu gempa bumi ini terjadi, penjara, pintu-pintu penjara itu terbuka. Belenggu tangan dan kaki Paulus dan Silas itu pun terbuka. Artinya apa? Mereka punya kesempatan untuk kabur, untuk lepas, untuk pergi dari penjara itu. Nah, waktu itu si penjaga penjara itu tertidur, dan waktu dia sadar, dia kaget. Gawat, pintu penjara semua sudah terbuka. Artinya apa? Semua yang di penjara udah pada kabur. Paulus dan Silas pun termasuk, mereka sudah kabur. Wah, dia sudah pilih, udah lebih baik aku mati saja. Ya, daripada aku kena hukuman juga, mendingan aku mati sekalian. Waktu dia mau mengambil pedang, mau bunuh diri, mau menghunus dirinya sendiri, tiba-tiba Paulus bilang apa? Hei, jangan. Aku masih ada di sini. Si penjaga penjara bingung dong.
pintunya udah kebuka terus dia tidak pergi, ya. Malah dia bilang waktu dia melakukan itu, janganlah engkau mencelakakan dirimu, dia bilang, sebab kami semua masih ada di sini. Wah, ya. Akhirnya si kepala penjara itu tersungkurlah dia, ya. Dia tersungkur di hadapan Paulus, Silas, dan akhirnya dia tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Adik-adik ingat, jawaban daripada Paulus adalah, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul ke-16 ayat ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Akhirnya percayalah kepala penjara itu, dan kepala penjara dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Ya, mereka mendengarkan pengajaran yang Paulus sampaikan kepada mereka, dan akhirnya kepala penjara itu membawa mereka bahkan sampai ke rumahnya, menghidangkan makanan bagi mereka. Nah, adik-adik, bagaimana dengan hidup kita? Ya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, apakah adik-adik percaya kalau Tuhanlah yang akan menolong kita? Paulus dan Silas sangat yakin, walaupun dia dalam keadaan yang sulit, dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia justru berdoa dan memuji Tuhan. Karena dia sangat yakin dia punya Allah yang mampu menolong mereka. Keadaan sesulit apapun, sesusah apapun kita saat ini, ya, walaupun kita tidak bisa gereja, kita nggak bisa sekolah, kita tidak bisa seperti biasanya, mari adik-adik tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, tetap berdoa, membaca firman Tuhan, karena kita harus yakin suatu hari nanti Tuhan akan membebaskan kita semua dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami sungguh belajar bagaimana Paulus menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Dalam masa yang sesulit apapun, dia mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepadamu. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersuka cita. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau menjadi seperti Paulus. Dalam keadaan apapun, kami mau percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Karena Tuhan adalah sobat, Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh kami lakukan. Sehingga dimanapun, apapun keadaan kami tetap bisa tersenyum dan tetap bisa memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat ke-12. Bunyinya, lo sebacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat hafalan ini berlaku untuk kelas NU sampai dengan kelas Daniel. Jika adik-adik ada yang mau menghafalkan, dan boleh direkam lalu minta papa mama kirimkan ke lause kelasnya masing-masing.
Nanti ketika kita sudah bertemu kembali akan diberikan stem tambahan. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sekarang Lause mau bagiin kuis ya tentang firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik, sekarang ambil buku penghubung dan alat tulisnya. Biar langsung ditulis dan langsung ingat. Ayo, Lause tunggu ya. Sudah diambil? Sudah dipegang alat tulisnya? Yuk kita mulai. Pertanyaan yang pertama, Bapak Paulus berjalan bersama siapa ya ke kota Filipus? Ayo diingat, Bapak Paulus berjalan bersama siapa ya ke kota Filipus? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa nama tempat atau rumah ibadah orang Yahudi? Apa nama tempat atau rumah ibadah orang Yahudi? Sudah? Pertanyaan yang ketiga, roh apa yang ada di dalam tubuh seorang wanita yang dijumpai oleh Bapak Paulus? Saya ulang ya. Roh apa yang ada dalam tubuh seorang wanita yang dijumpai oleh Bapak Paulus? Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Apa yang dilakukan si tuan wanita tersebut kepada Bapak Paulus dan temannya? Saya ulang. Apa yang dilakukan si tuan wanita tersebut kepada Bapak Paulus dan temannya? Dah. Pertanyaan yang kelima, apa yang dikata Paulus kepada kepala penjara agar ia selamat? Saya ulang ya. Apa yang dikata Paulus kepada kepala penjara agar ia selamat? Nah, setelah mengerjakan setiap jawaban-jawabannya ditulis dengan rapi di buku penghubungnya ya. Setelah itu adik-adik boleh langsung kirim ke WA Lause kelas masing-masing. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan mengobati luka-lukamu. Sekianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangi kesembuhan Dan mengobati luka-lukamu. kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Akhir. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti datang
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai, nama saya Marvel. Saya mau memberikan pujian untuk Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Bersatu dalam kasih, bersama mulai nyanyi, dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini lindung kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penganggurku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan andalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Gen Kids, sekian ibadah online hari ini. Dan Lause Devi mau ngingetin lagi buat Gen Kids semua kalau hari ini kita sama-sama merayakan Hari Papa Internasional. Untuk Gen Kids yang lagi sama papinya nih di rumah, jangan lupa peluk papinya dan ucapkan selamat Hari Papa. Atau untuk Gen Kids yang lagi nggak bersama dengan papinya, nggak apa-apa, Gen Kids juga bisa peluk mami di rumah. Oh iya, Lause juga mau ucapin nih, selamat ya buat Gen Kids yang sudah terpilih untuk menangin lomba foto Hari Papa. Untuk kelima pemenangnya, nanti akan dihubungi masing-masing oleh Lause Mayfi ya. Oke Gen Kids, sekian ibadah online hari ini. Sekali lagi Lause Devi ucapkan, selamat Hari Papa, selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.